Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pengajian pertama ya di bulan Syawal ini setelah Ramadan. Allah masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman Islam sehingga kita bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah untuk pagi hari ini dilaksanakan kembali ya secara hybrid dari Global Health Center dan juga secara Zoom. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada pagi kita. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, juga semoga tercurahkan kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang diberikan syafaat di yaumul akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, insyaallah pagi hari ini sesuai dengan info yang disampaikan di grup WhatsApp. Insyaallah kita akan dibersami oleh guru kita Ustadz Muhammad Wahid Ramadan, masih membahas kitab fikih Safinatun Najah ya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa aplikasikan, karena fikih itu implementasi ya, pemahaman dan implementasi. Tanpa berpanjang kalam, saya berikan layar dan waktu pada Ustadz sampai pukul 8.40 Ustadz, 8.50 mohon maaf. 8.50, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas, Mas? Jelas Ustadz, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibi rabbil alamin. Nabiyyina Muhammadinil amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa nas'aluka ya rabbana amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, keluarga besar LPPOM MUI Bogor, semua jamaah mushola halalan thayyibah, semoga hari ini kita semuanya mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan hatinya, dicukupkan rezekinya, dipanjangkan usia kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa di momen Syawal ini kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya terus bersaudara sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan melanjutkan kesempatan pagi hari ini kajian kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair. Ini memang kitabnya sangat ringkas, maka nanti setelah kita baca kitabnya kita akan lengkapi dengan syarah atau dengan penjelasan yang lebih gamblang insya Allah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang wudhu
di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang air, ya. Fi faslun fi ahkamil ma'i. Saya bacakan dan saya terjemahkan aja langsung, kemudian kita nanti akan lengkapi dengan slide untuk menuntaskan pembahasan kita di pembahasan air ini. Fi ahkamil ma'. Pembahasan terkait hukum-hukum air. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu ada air sedikit, ada, dan juga ada air yang banyak. Jadi dalam fikih air itu dibagi dua nanti ya. Secara umum, pertama air sedikit, yang kedua air banyak. Fal qalilu, yang dimaksud dengan air sedikit adalah madunal qullataini. Air yang kurang dari 2 kulah. Wal katsiru, dan air yang banyak itu adalah kullatani fa aksaru. Air yang terdiri dari 2 kulah atau lebih dari itu, atau lebih banyak dari 2 kulah. Jadi ini memang istilah yang kita sangat familiar, utamanya di dalam mazhab Syafi'i, bahwa air menurut beliau nanti dibagi 2, ada air sedikit, ada air banyak. Lah, kulah itu apa ukurannya, 1 atau 2 kulah? Nanti kita akan bahas setelah kita membaca matannya ini. Al-qalilu, air yang sedikit itu, yatanajjasu, menjadi najis, biwuqu'in najasati fihi, dengan masuknya benda najis dalamnya. Wa illam yataghayyar, walaupun air itu tidak mengalami perubahan. Wal ma'ul kathiru, adapun air la yatanajjas, tidak menjadi najis, illa kecuali idza taghayyara, apabila dia berubah dengan kemasukan najis itu, kemudian dia berubah apanya, ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Jadi kalau air sedikit, misalnya nih air 1 ember kecil yang biasa ada di toilet ya, kemasukan najis. Misalnya najis itu tidak menyebabkan atau tidak mempengaruhi apapun di air yang di dalam ember itu. Tapi walaupun air itu tidak mengalami perubahan sama sekali, sementara kita jelas-jelas melihat ada najis yang masuk, maka air itu otomatis dihukumi najis. Pun kalau air banyak, kemudian kemasukan najis, selama najis itu tidak merubah rasa, warna, maupun bau air tersebut, maka air itu tidak najis dan tetap boleh digunakan untuk bersuci. Nah ini, maka kita akan bahas setelah ini. Ini ringkas sekali ya pembahasan masalah air di dalam kitab Safinatun Najah. Nah, agar lebih terang benderang, kita akan melihat tentang pembahasan fikih air. Ini untuk melengkapi. Baik. Jadi air, mungkin kalau di dalam agama lain, air mah tidak dibeda-bedakan. Hanya mungkin air bersih, air kotor gitu doang. Tapi kalau dalam syariat kita, dalam agama Islam, air ini dirincikan pembahasannya karena nanti kaitannya dengan apa? Dengan boleh atau tidaknya air itu digunakan bersuci atau toharoh. Karena kita punya apa? Kita punya kewajiban sholat, atau kita punya kewajiban mengangkat hadas maupun najis. Tidak sembarangan air yang bisa kita pakai. Nah, kita mulai pembahasan dari macam-macam air ya. Air dalam kajian fikih ini nanti dibagi dari sisi boleh atau tidaknya digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air suci mensucikan, atau biasa disebut dengan nama air mutlak. Ya, air mutlak, yaitu airnya suci dan bisa untuk mensucikan. Maksudnya untuk mensucikan itu sah dipakai untuk berwudu, sah dipakai untuk mandi besar, mengangkat hadas, sah digunakan untuk bersuci dari najis. Nah,
Air mutlak atau air suci mensucikan, ini maksudnya apa? Yaitu air yang bentuknya apa? Wujudnya bagaimana? Yaitu air yang keluar atau turun murni dari tanah ataupun dari langit, yang tidak bercampur apapun dan tidak ada benda atau zat lain yang merusak kemutlakannya. Ya, jadi air yang turun dari langit atau keluar dari bumi belum dipakai untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain walaupun itu suci dan juga tidak terkena najis. Oleh karena itu yang termasuk air mutlak ini apa saja? Pertama, air hujan, turun dari langit. Ya, kalau hujannya misalnya airnya rasanya payau gimana? Yang penting dia belum bercampur dengan apapun di bumi ini. Kalau memang aslinya turun air payau, ya tetap dia suci mensucikan. Atau air yang turun berwarna biru misalnya. Boleh nggak dipakai bersuci? Boleh, karena dia memang turunnya dalam kondisi seperti itu. Kecuali kalau dia berubah warna atau rasanya ketika direkayasa oleh manusia, lah itu baru kemudian berubah dari status suci menjadi suci mensucikan menjadi nanti suci tapi tidak mensucikan. Baik, air hujan ya, air hujan. Jadi kalau misalnya kita punten ya, ada mungkin pengantin baru gitu kan, setelah bermalam pertama mereka hujan-hujanan nih keliling komplek. Kalau itu kalau diniati mandi besar, mandinya sah ya, asalkan itu niat ya, jelas niat ya. Selama kemudian seluruh badannya itu basah semua, maka dia sudah terangkat hadas besarnya. Boleh mandi dengan air hujan. Ya, apalagi katanya air hujan itu kan berkah ya, ma'an mubarakah. Kemudian air sungai. Air sungai jelas karena dia adalah jumlahnya sangat banyak, sehingga dia suci mensucikan. Terus air mata air, bukan air mata ya, mata air. Ini kebalik nanti, air mata dibuat wudhu, nggak sah. Mata air, misalnya dari pegunungan biasa keluar mata air, itu digunakan bersuci boleh, sah. Air laut, walaupun rasanya asin, misalnya mandi dengan air laut di tengah laut, mandi junub, boleh nggak? Boleh, walaupun setelah itu badannya lengket semua, tapi sah dia mandinya. Air sumur, kemudian air embun. Air embun itu apa? Air yang hasil dari penguapan. Misalnya bisa jadi air embun dari AC, biasanya kadang ditampung ya pakai ember, itu suci mensucikan itu. Atau misalnya lagi camping di atas gunung Salak, di atas gunung Sumbing, nggak ada air tapi pengen wudhu, maka banyak air embun di dedaunan, itu boleh digunakan untuk kita berwudhu. Termasuk juga air salju ataupun air es. Ini semuanya adalah air suci mensucikan. Dengan catatan tadi apa? Belum bercampur dengan sesuatu yang lain dan tidak terkena najis, serta belum dipakai untuk bersuci. Ini yang pertama, air suci mensucikan. Banyak sekali di sekitar kita. Makanya kalau misalnya kita PDAM mati, tapi di samping kampung ada air sungai, maka tidak ada alasan kemudian kita sholatnya tayamum. Kenapa? Air sungai banyak, mentang-mentang nggak ada air PDAM, kemudian sholatnya tayamum. Nah, ini nggak sah. Kenapa? Karena air ada dan mengalir setiap saat. Kemudian yang kedua adalah air suci yang mensucikan tapi makruh. Makruh digunakan. Kalau tadi air suci mensucikan. Kalau sekarang air suci mensucikan tapi makruh. Makruh itu tidak disukai. Tapi boleh dan sah digunakan untuk bersuci. Yaitu air yang sebenarnya suci secara zat. Secara zatnya dia suci dan juga mensucikan, tapi
ada sebab yang kemudian dia makruh untuk digunakan. Air itu biasa diistilahkan dengan air musyammas. Musyammas ini dari kata-kata syamsun, matahari, yaitu air yang dipanaskan secara langsung oleh sinar matahari. Tapi tidak mudah untuk kita menemukan air musyammas di negeri kita. Biasanya air musyammas itu hanya ada di negeri yang memang iklimnya ekstrim. Kalau kita kan di negeri yang sangat nyaman siang dan malam. Tapi kalau yang negeri ekstrim panasnya, nah ketika air sampai pada titik 40 derajat Celcius dipanaskan oleh matahari, maka dia menjadi makruh untuk digunakan. Alasannya sebenarnya adalah alasan medis atau kesehatan, karena air yang dipanaskan oleh sinar matahari sampai pada derajat 40 Celcius itu, ini akan menyebabkan menurut para ahli penyakit kulit, ya. Penyakit sopa itu yang gimana? Mungkin yang belang-belang begitu tuh. Ya, penyakit sopa artinya tidak sehat untuk kulit kita. Tapi dalam kondisi tertentu air ini boleh digunakan dan tidak makruh. Dalam kondisi apa? Nanti akan kita sebutkan beberapa poin ini. Jadi air tersebut jika dipanaskan oleh sinar matahari dalam bejana yang terbuat dari besi, tembaga, ataupun timah dan sejenisnya. Jadi kalau bejananya atau tempat tampungannya itu bersifat konduktor, mengalirkan panas, maka dia menjadi makruh untuk digunakan. Tapi kalau tempat air itu terbuat dari kayu, misalnya plastik, tanah, kulit, emas, perak, yang sifatnya bukan konduktor, walaupun nanti dia panas, tidak akan sepanas kalau tempatnya adalah besi, tembaga, ataupun timah. Jadi kalau misalnya kita punya air nih yang di atas lantai 2 misalnya kan, di Penguin itu apa namanya itu. Itu kalau tempatnya kan bukan besi, bukan juga tembaga, tapi itu kayaknya plastik ya. Ya panas, cuman panas-panas gitu aja, itu tidak makruh, tetap boleh digunakan dan tidak makruh. Kemudian dipanaskannya memang dalam panas yang luar biasa. Tadi batasannya adalah 40 derajat Celcius. Makruh digunakan. Yang ketiga, tidak mudah mendingin kembali. Tapi kalau air itu setelah siang hari panas, kok kemudian dia didiamkan beberapa saat dingin lagi, maka ketika udah dingin, hilang kemakruhannya. Kembali normal menjadi air mutlak lagi. Yang keempat adalah air itu makruh kalau ada air lain yang tidak musyammas. Tapi kalau air yang digunakan untuk bersuci hanya itu aja, nggak ada air lain, maka menjadi tidak makruh. Misalnya ada yang di ember dan ada di ember plastik, ada di ember besi. Maka kalau kita ada dua pilihan, kok milih yang di ember besi dengan panas yang luar biasa tadi menjadi makruh, itu untuk kita lakukan. Kemudian makruh itu juga apabila digunakan untuk mensucikan badan, misalnya berwudu atau istinja setelah buang air atau mandi. Adapun kalau digunakan untuk pakaian atau mensucikan tempat yang terkena najis, lantai misalnya, maka tidak makruh. Karena tidak membahayakan lantai dan tidak membahayakan pakaian. Yang membahayakan itu adalah kalau dipakai untuk kulit kita. Baik, lah bagaimana kalau air yang sangat panas, tapi itu digunakan, panasnya itu karena dimasak? Boleh nggak dipakai untuk bersuci? Boleh-boleh saja, tapi jangan kepanasan. Misalnya di puncak musim dingin, junub, sehingga dia harus mandi. Kalau misalnya tidak ada alat pemanas, maka ketika dipaksakan mandi dengan air dingin, berbahaya, maka dia malah tayamum, itu wajibnya. Tapi kalau dia punya alat pemanas atau alat merebus air, maka
dengan air hangat itu tidak makruh dan air itu tetap suci mensucikan. Jadi kalau air yang sangat panas atau air yang sangat dingin sekiranya membahayakan untuk kesehatan, itu hukumnya makruh untuk digunakan bersuci. Misalnya ada yang ditugaskan ke Korea Selatan atau ke Cina di puncak musim dingin, junub di sana, gimana dong? Mau mandi takut malah meriang, masuk rumah sakit, nggak pulang-pulang, ya udah airnya dipanasin. Jadi boleh mandi dengan air yang dipanaskan asalkan tidak membahayakan dan itu tidak makruh. Baik, ini jenis air yang kedua ya. Jadi air yang pertama air mutlak suci mensucikan. Air yang kedua air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci artinya apa? Kalau kita terkena air itu, kita tidak wajib untuk mensucikan. Misalnya gini, badan kita terkena air ini, maka kita sholat tetap tidak masalah dengan air tersebut. Maksudnya terkena air itu. Nah, air suci tapi tidak mensucikan ini terbagi dua. Yang pertama adalah namanya air mustakmal. Air mustakmal itu bekas air yang digunakan untuk mengangkat hadas atau menyucikan najis. Itu air mustakmal. Contohnya, kita berwudu. Basuhan pertama, ya, air mustakmal itu adalah air bekas basuhan pertama. Kalau basuhan kedua dan basuhan ketiga yang sunnah itu tidak menjadikan airnya mustakmal. Jadi basuhan wajib, misalnya kita pas basuh muka ya. Nah, yang jatuh dari basuhan muka pertama itulah air mustakmal. Misalnya kita wudhu kemudian di bawah dikasih baskom. Air artinya apa? Semua air sisa wudhu kita itu masuk di baskom. Boleh nggak air itu digunakan lagi untuk bersuci? Tidak boleh. Walaupun air itu tetap kelihatan bening, bersih, tapi itu adalah bekas kita berwudu. Itu namanya air mustakmal. Nah, ini kadang ada yang salah paham. Misalnya ini mandi besar. Kemudian kita di kamar mandi itu ada kolam. Kolamnya katakan ukuran 50 kali 50 kali 50 cm kubik. Kan kecil ya. Pas kita mau ngambil gayung, gayungnya kerendam di bawah. Mungkin gayungnya itu terbuat dari aluminium sehingga dia masuk ke dalam. Tidak mengambang di atas. Kalau plastik kan mengambang. Nah, akhirnya kita untuk mengambil gayung itu kan tangan kita masuk nih. Ke dalam kolam, ke dalam bak mandi kan. Nah, ketika tangan kita masuk itu, setelah diangkat, ngambil gayung, apakah air di dalam bak mandi itu menjadi mustakmal atau tidak nih kira-kira nih? Nah, ini jangan sampai kita salah paham dikira nanti jadi mustakmal semuanya ya. Jadi niat kita ini menentukan apakah menjadikan air yang terkena badan kita itu mustakmal atau tidak. Kalau kita niatnya ngambil gayung, maka ketika tangan kita ngambil gayung, kemudian keluar lagi, itu tidak merubah status air di dalam bak mandi. Yang ukurannya tadi 50, 50, 50. Tapi kalau niat kita ketika memasukkan tangan itu adalah memang sengaja sudah mulai mandi. Mandinya dengan cara apa? Basuh tangan dulu deh, tangannya masuk ke bak mandi. Ini masuk ke bak mandi. Ketika tangan ini diangkat, ya, diangkat, maka otomatis air yang di bak mandi yang ukurannya kecil tadi itu menjadi mustakmal semua. Nah, ini diperhatikan ya. Jangan sampai kita salah paham ya. Karena banyak yang menganggap, jangan pakai tangan atau ngambilnya pakai itu, pakai tongkat. Nanti kalau tangan kamu masuk langsung jadi mustakmal semua. Oh, tidak begitu. Tergantung niat kita. Niat kita itu ngambil gayung atau udah mulai mandi. Nah, ini agar tidak salah paham terkait air mustakmal. Kita misalnya begini ya, membersihkan ada kotoran ayam.
Misalnya di depan halaman rumah, di halaman rumah, di lantai ada kotoran ayam. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kotoran ayam itu diambil dulu pakai tisu sampai bersih, nggak ada bentuknya, nggak ada warnanya. Setelah itu, memang itu lantainya tetap mengkilap, tapi dia hukumnya masih najis. Najisnya najis hukmi. Lah biar najis hukmi itu kemudian hilang, berubah menjadi suci, diapain? Diguyur atau dibasuh air. Lah air yang jatuh ke lantai untuk mengangkat najis hukmi tadi itu menjadi air mustakmal, tidak najis. Air itu tidak najis. Misalnya Bapak Ibu pengen nyicipin rasanya gimana sih air bekas basuhan apa namanya kotoran ayam gitu. Itu nggak najis, boleh aja dijilatin misalnya gitu, nggak najis. Tapi ya terlalu lah, mau ngapain juga dijilatin kan. Nah, ini artinya apa? Air itu tidak menjadi najis, hanya mustakmal saja. Baik, yang kedua adalah air yang berubah dari wujud aslinya. Dia suci tapi tidak mensucikan. Contoh, air 1 gelas kita ambil dari apa namanya, dari dispenser, kemudian dimasuki marimas atau dikasih kopi, maka air itu berubah. Dia suci tapi tidak mensucikan. Air kopi, air teh, air susu, dan lain-lain. Ini dia suci. Artinya kalau kopi itu menumpai badan atau baju kita, untuk sholat itu tidak masalah. Badan yang terkena siraman kopi. Tapi tidak boleh dipakai untuk berwudu. Air kopi dipakai untuk istinja, cebok misalnya, itu tidak bisa. Ya, lagian kan ya sayang udah kopi anget, manis, kok dipakai cebok, ini kan bukan tempatnya. Dan tidak sah memang. Ya, ini air suci tapi tidak mensucikan. Jadi sekali lagi ada dua macam. Yang pertama air yang mustakmal, yang kedua air yang suci tapi sudah bercampur dengan benda suci yang lain sehingga berubah rasa, warna, atau baunya. Ya, kalau air aqua misalnya kita beli untuk wudhu, boleh tidak? Boleh. Tapi ketika air aqua itu dimasuki extra jos, maka dia tidak boleh untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Baik, ini jenis air yang ketiga ya. Sekarang kita masuk pembahasan air yang keempat dari sisi boleh dan tidaknya untuk bersuci. Nah, ini yang tadi kita sempat bahas, ada air banyak, air sedikit. Ini di sini pembahasannya, yaitu apa? Air najis. Air najis. Tapi sebelum kita memahami tentang air najis, ini perlu tadi kita jelaskan dulu. Air dalam mazhab Syafi'i ini dibagi dua. Yang pertama air sedikit atau al-ma'ul qalil, ya. Yang kedua air banyak atau al-ma'ul katsir. Air sedikit itu ukurannya berapa? Air dikatakan sedikit jika ukurannya kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu berapa? Kalau dalam ukuran sentimeter, 2 kolah itu adalah 60 cm kubik. Itu artinya air sudah 2 kolah. Ketika misalnya ada kotoran cicak masuk ke dalam bak mandi yang airnya bak mandinya katakan 60 cm kubik penuh. Di situ kemudian ada misalnya cicak buang kotoran atau ada bangkai tikus jatuh baru saja gitu kan, maka air itu langsung otomatis menjadi najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Maka perhatikan kolam bak mandi kita atau tempat yang biasa dipakai bersuci di rumah kita, ember ditaruh misalnya. Kadang-kadang di toilet itu tempat nongkrongnya atau klosetnya itu lebih tinggi dari embernya. Embernya kecil banget, sedangkan tongkrongannya tinggi, sehingga dipastikan ketika ada yang buang air kecil, cipratannya itu akan pasti masuk ke dalam ember tersebut. Lah ini sangat berbahaya.
ya, maka dipastikan kalau ember dengan tempat tongkrongan atau misalnya yang WC jongkok ya, itu usahakan betul-betul aman dari potensi cipratan najis yang ketika seseorang berada di dalam toilet tersebut. Jadi kalau ukurannya kurang dari 60 cm kubik airnya, ada najis masuk sedikit saja, otomatis air itu langsung mutanajis atau menjadi najis. Ustaz, rumah saya bak mandinya semeter kubik, satu meter kubik. Kemudian kemasukan bangkai cicak misalnya atau bangkai tikus. Lah jumlah airnya berapa? Airnya penuh, enggak masalah. Kalau airnya penuh tinggal dibuang bangkainya, dimanfaatkan kemudian airnya selama tidak ada perubahan warna, rasa atau bau. Tapi ketika misalnya iya sih bak mandinya semeter kubik, tapi hanya tersisa 20 cm di bawah. Itu artinya tidak sampai 60 cm kubik. Ketika kemasukan najis, maka otomatis jadi najis semuanya. Lah bagaimana biar nanti air itu jadi suci? Caranya ada dua. Yang pertama, air yang sedikit najis itu dibuang, ganti air yang baru. Atau air itu dijog itu ditambah sampai betul-betul sampai lebih dari 2 kulah. Nah, tapi yang pasti najisnya dibuang dulu tadi, jangan bangkainya dibiarkan terus berenang, airnya ditambah. Nah ini nggak akan merubah warna, bau, dan rasa air tersebut. Ini kalau air sedikit. Kalau air banyak, artinya lebih dari 2 kulah, lebih dari 60 cm kubik, kemasukan najis, dia tidak langsung serta-merta menjadi air najis atau mutanajis, tapi dilihat dulu warna, rasa, dan baunya berubah atau tidak. Kolam renang misalnya, kan airnya banyak tuh kolam renang. Tapi kemasukan sapi 3, sapinya mati udah 5 hari di situ. Nah, lihat kondisi airnya berubah atau tidak. Kalau airnya kemudian bau bangkai, otomatis air sebanyak itu najis semua. Tapi kalau kolam renang kemasukan bangkai tikus 1 doang, ini biasanya nggak akan merubah. Lah biar najisnya hilang gimana? Bangkainya dibuang, dilihat sisa airnya berubah apa tidak warnanya. Ketika tidak berubah, maka tidak mengapa dilanjutkan untuk digunakan bersuci. Ini air banyak. Ya, jadi memang dalam mazhab Syafi'i ini cukup rigid ya pembahasan tentang air najis ini dibagi 2, air sedikit, air banyak, ada ukurannya 2 kulah. Kalau dalam mazhab yang lain tidak terlalu rumit seperti ini. Yang penting airnya itu berubah apa tidak. Kalau nggak berubah, otomatis nggak najis. Nah, itu dalam mazhab Malik seperti itu lebih mudah. Tapi kita tetap berusaha untuk lebih setia dengan mazhab Syafi'i karena ini mazhab yang sudah ratusan tahun ya dipakai di negeri kita. Oke, jadi intinya kalau air banyak, standarnya berubah nggak warna, rasa, dan baunya ketika kemasukan najis. Kalau berubah, maka air itu menjadi air mutanajis atau air yang najis, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah ini ukuran 2 kulah, ini menurut ukurannya 55,9 cm. Maka tadi saya katakan, saya bulatkan 60 cm dah, gitu ya. Itu ukuran air 2 kulah. Baik, ini selesai pembahasan tentang air. Tambahan sedikit, air sisa minuman. Air sisa minuman manusia tidak najis. Makanya kalau misalnya ada kawan kita minum air, nggak habis. Air itu misalnya Nescafe pagi-pagi anget, ternyata dia baru minum berapa kali seruputan, ada tugas keluar. Sayang banget nih, daripada dibuang, kita minum aja nih. Nah, boleh tuh. Karena dia tidak najis. Jadi bekas air sisa minum manusia itu tidak najis. Bahkan kita sering melihat para ulama itu, para ulama-ulama karismatik ya, itu kadang sengaja minum, dikasih gelas air putih besar, dia cuma minum seruput, sisanya dijadi rebutan para santri. Nah ini katanya ngalah berkah. Nah ini kalau di dunia pesantren ini biasa itu hal
mengalami berkah dari para ulama, para kiai. Kemudian air sisa minuman yang halal dagingnya, misalnya sisa air minum kambing, boleh nggak digunakan untuk berwudu? Boleh, karena dia tidak menjadi najis atau mustakmal. Ya, kita mau nyembelih kambing ini buat lebaran Idul Adha. Kemudian ada air seember kita kasih ke kambing, baru minum beberapa saat, azan, kita mau nyari air lagi, susah. Ya udah, air itu dipakai untuk kita berwudu, itu boleh. Makanan yang hewan yang halal dimakan dagingnya. Kemudian sisa minuman kucing ini juga tidak merubah status air yang ada di rumah kita. Misalnya kita mau wudhu, kemudian baru mau wudhu juga tiba-tiba udah kita kedahuluan sama kucing. Kucing kita minum dari air di ember itu, gimana? Nggak apa-apa. Jadi sisa minuman kucing tidak najis, tetap boleh dipakai untuk bersuci. Tapi itu tadi kucing tadi pagi makan tikus loh, bawa bangkai tikus. Ya kan tadi pagi, siangnya udah habis tikusnya, ya kan? Kalau misalnya begini, ini barusan tadi kucing kelihatan bawa tikus. Lari jauh dia, 5 menit kemudian pulang minum ke ember atau tempat mandi kita. Boleh nggak? Najis nggak itu? Nah, jadi kalau kucing itu makan tikus misalnya, kemudian dia menghilang dari hadapan kita, pas dia kembali tanpa membawa tikus, otomatis itu sudah suci lagi air liurnya. Kecuali kalau dia bawa tikusnya sambil minum di bak mandi kita, tikusnya dibiarkan berenang dulu. Nah, ini najis kalau begitu. Tapi kalau kucingnya datang sudah tidak membawa bangkai, maka dia tidak menjadikan sebab air kita najis. Syaratnya apa? Kucing itu sudah menghilang dari hadapan kita. Tapi kalau belum menghilang, jelas-jelas dia bawa tikusnya ke depan kamar mandi. Di depan kamar mandi dia taruh sebentar, lalu naik ke bak mandi. Wah, belum menghilang dari hadapan kita. Kalau itu ya, airnya bisa berubah menjadi mutanajis. Sekali menghilang dari hadapan kita, nggak kelihatan, maka ketika pulang itu kucing, sudah air liurnya sudah tidak najis lagi. Ya. Adapun kalau sisa minuman anjing dan babi jelas ini adalah najis dan najisnya berat ya, atau najis mughalladhah. Makanya nggak usah lah memelihara anjing ataupun babi. Repot nanti kita bersucinya. Baik, alhamdulillah sudah selesai berakhir pembahasan tentang air atau hukum air. Pas jam 8.50, semoga ini bermanfaat sehingga kita semakin memahami syariat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibadah kita menjadi ibadah yang sahihah. Demikian, jazakumullah khairan. Kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu 10 menit ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ini langsung ada pertanyaan Ustaz. Dan ini saya rasa relevan ya di kehidupan sehari-hari terkait proses pensucian ketika kita mencuci baju Ustaz. Dari Bapak Heri. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, jika kita mencuci pakaian di mesin cuci otomatis, di mana kita tidak tahu apakah ada pakaian yang terkena najis atau tidak. Sedangkan air yang dialirkan ke mesin itu biasanya tidak banyak, kurang dari 2 kullah. Air dialirkan tapi tidak mengalir langsung, ada jeda di di tabungnya. Biasanya air tersebut digunakan dulu untuk menggiling, kemudian membilas pakaian. Lalu jika sudah selesai, air dibuang oleh mesin. Apakah itu bisa mensucikan? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Heri. Untuk pakaian yang terkena najis, kalau najisnya itu najis aini, artinya memang najis itu kelihatan, ada warnanya. Misalnya keluarga baru punya bayi, sehingga seringkali itu popoknya kan berwarna-warni, kadang ada kotoran pupnya itu. Nah, kalau yang jelas ada benda najisnya, itu harus dipisah dulu. Dibersihkan dulu kotorannya,
baru kemudian kalau mau dicampur di mesin cuci dengan baju bapak ataupun mamahnya. Jangan baju bayi masih warna-warni campurkan langsung dengan baju bapak ibunya di mesin cuci. Oh, nanti keluar warna-warni semua itu dan najis semua. Ya, itu kalau najisnya najis yang aini. Aini itu kelihatan warnanya atau kebau. Ustaz, kalau rasa gimana? Rasa itu perkiraan aja, nggak usah dijilatin ya untuk rasa mah. Yang penting ada warna dan ada bau. Itu kalau yang seperti itu dipisahkan. Dipisahkan, dikucek dulu sampai warnanya atau baunya hilang. Adapun kalau najis-najis yang sifatnya hukmi, yang kadang-kadang kita tidak sadari, misalnya kena percikan air kencing misalnya, kemudian atau ada anak kita yang ngompol sedikit sehingga nggak kelihatan basah, tapi sebenarnya itu ada najisnya. Dimasukkan ke mesin cuci, gimana caranya biar langsung suci? Ini kalau saya sih mesin cucinya mesin cuci manual ya, yang 2 tabung itu. Itu kalau itu biasanya begini caranya. Jadi air baju dulu dimasukkan, baju dulu, lalu airnya nyusul. Jadi airnya itu belakangan. Kemudian sambil diputer, pastikan semua kain di dalam mesin cuci itu basah. Ini belum ada deterjen. Deterjen nanti itu. Jadi kita mencuci itu targetnya kan 2. Pertama mensucikan, kedua mencuci. Pertama mensucikan dulu, yang kedua baru mencuci atau membersihkan. Kalau mesin cuci manual dulu ini, jadi itu pertama masukkan dulu bajunya, lalu air datang belakangan. Pastikan kemudian air itu membasahi semua kain yang ada di dalam mesin cuci. Ketika kain itu semuanya sudah terkena air dan tidak ada perubahan yang ekstrim, maka hukumnya semua pakaian di dalam mesin cuci itu sudah suci. Yang penting sudah kena basah semua, maka itu menjadi suci. Ingat, air pertama jangan pakai deterjen. Nah, tinggal dilihat kira-kira air itu mau langsung diputar dengan deterjen atau dibuang dulu, itu tergantung keinginan kita. Yang jelas air itu sebenarnya sudah suci ya. Termasuk kalau misalnya ada pakaian yang terkena pipis, itu dengan basah oleh aliran air tadi, walaupun itu diputar beberapa saat tidak langsung mengalir, itu dia suci. Nah, kalau kemudian baru dikasih deterjen, nah, baru kemudian pencucian. Jadi pertama pensucian, yang kedua pencucian. Nah, silahkan kalau udah basah semua, baru deterjennya masuk. Diputar lagi, atau diganti air yang baru juga nggak masalah. Nah, kalau mesin cuci otomatis, saya kurang paham nih, apakah ketika air masuk itu air doang, atau udah langsung campur deterjen nih. Nah, kalau yang ketika air itu masuk, langsung campur dengan deterjen, maka otomatis air itu adalah air suci tapi tidak mensucikan. Ini ya. Makanya kalau ingin mencuci dengan mesin cuci yang apa tadi otomatis, itu misalnya bilasan pertama air doang, jangan pakai deterjen dulu pertama. Nah, kemudian air itu kan nanti dibuang, otomatis yang di dalam sudah basah semua kan itu. Nah, baru kemudian masuk air kedua, itu yang dicampur dengan deterjen. Nah, jadi pertama pensucian, yang kedua baru pencucian. Jadi kalau kita tahu ilmunya, kita nggak akan menghabiskan banyak air, ya. Yang jelas suci dulu, baru dicuci. Kalau yang nggak paham itu sampai airnya habis 1 pinguin besar itu, dibilas berkali-kali, ragu-ragu, was-was lagi, bilas lagi. Padahal untuk mensucikan itu cukup di basuhan pertama saja. Ya. Basuh pertama dengan air suci mensucikan, kemudian dilihat ada perubahan ekstrim atau tidak. Kalau berubah maka dibuang, kalau nggak berubah tinggal ditambah deterjen, tinggal proses pencucian setelah itu. Wallahu alam bishawab. Seperti itu ya Pak Heri. Ini biar para ibu-ibu di rumah juga bisa mengaplikasikan, memahamkan kepada para
keluarga ataupun ART-nya ya, agar tidak dicampur yang najis dengan yang tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah Ustaz. Ustadz mungkin menyambung Ustadz tadi sebagai praktisi cuci mencuci satu. Jadi kebetulan di rumah pakai otomatis. Saya mau membandingkan dua case yang berbeda. Pertama kalau mesin cuci otomatis biasanya memang ada tempat memasukkan deterjen khusus. Tetapi biasanya memang langsung ketika putaran pertama itu langsung diambil deterjennya. Jadi untuk putaran pertama itu langsung mencuci menggunakan deterjen. Nah, tapi di akhir ada pembilasan, di akhir biasanya di 10 menit terakhir biasanya ada itu. Nah, case kedua Ustaz, saya pernah diajarkan sama bapak saya. Kalau di rumah ibu saya biasanya pakai 2 tabung Ustaz. Pertama langsung dicuci dengan deterjen, kemudian di akhir nanti kita bilas menggunakan air lagi gitu. Nah, bagaimana sifat mensucikannya di dua kasus tersebut Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, bisa juga begitu. Jadi airnya diputar dulu semuanya, kemudian di akhir dibilas. Tapi konsekuensinya itu tadi, jadi semua pakaian kan di awal jadi kena najis semua kalau begitu. Walaupun pada akhirnya dibilas gitu kan. Kalau lebih efektif, lebih selamat, lebih ngirit, ya pertama aja di basuhan pertama itu target pertama adalah pensucian. Ya, baru yang kedua nanti pencucian lalu dibilas. Bilasan itu adalah untuk mengangkat sisa deterjen, bukan lagi untuk tujuan mensucikan. Mensucikan udah beres di awal. Ya, sebenarnya ini boleh, itu boleh, tapi kalau melihat efektivitas dan keamanan, cara yang tadi kami sampaikan itu lebih baik dan lebih dipilih. Yang jelas mah suci dulu, ya kan? Suci dulu baru kemudian dicuci. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, syukran Ustadz. Mungkin alternatif bagi teman-teman ya, sharing aja. Mungkin bisa di spin dulu ya, mungkin spin dulu untuk ngebilas sebelum kita melakukan proses pencucian untuk mesin cuci otomatis, kemudian baru ditambahkan deterjen ketika proses pencucian. Mungkin itu jalannya Ustadz ya. Ustadz, terakhir Ustadz, Ya. ini saya rasa juga menarik Ustadz. Ustadz izin bertanya, kalau ada bak permanen ukuran 3 kali 1 kali 3 meter ya, digunakan sebagai bak utama untuk menampung air mengingat air pump tidak hidup tiap hari. Tapi dalam bak tersebut dimasukkan ikan sapu jagat, mungkin sapu-sapu saja. Untuk bersih-bersih katanya. Iya, apakah ini bisa dianggap mensucikan Ustaz? Ukuran 3 kali 1 kali 3 itu besar ya. Nah, 3 meter ya. Iya, Ustaz, 3 meter, Ustaz. Terus ada ikan sapu-sapunya. Ya, ini kalau ikan itu kan sebenarnya gini, ikan itu kalau mati, matinya bangkainya itu suci, boleh dimakan. Tapi kalau kotoran ikan mah tetap najis. Kotoran ikan tetap najis. Hanya kalau ukurannya 3 kali 1 kali 3, ini tidak akan mempengaruhi status air itu, karena airnya banyak banget nih. Kalau sampai 3 meter, sekedar kotoran satu ikan sapu-sapu nggak akan merubah air itu menjadi mutanajis. Nah, kalau air akuarium kan kecil tuh, kena kotoran ikan, hukumnya gimana? Nah, itu sebenarnya najis, tapi seringkali dimaafkan. Tapi tidak boleh untuk bersuci ya. Itu air itu sebenarnya najis, tapi seringkali kemudian dimasukkan ke dalam yang dimaafkan karena saking kecilnya kotoran ikan. Jadi tidak mengapa kalau ukurannya besar sampai 3 meter, 3, lebar juga 3, dikasih ikan 1. Itu nggak akan mempengaruhi status air tersebut. Ikannya mati pun airnya tetap suci mensucikan karena bangkai ikan adalah suci. Dan kotoran ikan kalau cuma 1 juga tidak akan merubah warna, bau, dan rasa air sebanyak 3 meter kali 1 kali 3. Jadi tidak mengapa diberi ikan. Tapi kalau dikasih lele 50 ekor, nanti berubah itu nanti. Ya, ya kalau ikan sapu-sapu masih bisalah 1 aja ya, atau 2 gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Karena berhubung sudah pukul 9, saya kira cukup ya untuk sesi pertanyaan.
Sebelum ditutup, izin Ustaz, mohon berkenan untuk memimpin doa untuk kebaikan kita bersama. Tafadhol Ustaz. Oke, Bapak Ibu semuanya, mari kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk sama-sama bermohon kepada Allah. Kita tundukkan hati, kita angkat tangan. Semoga Allah berkenan untuk mengijabah doa-doa kita. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya ghafiral dhunub, ya qabilat tawb, ya satiral uyub, اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Tutup ya Allah segala aib dan kekurangan kami. Jangan Engkau permalukan kami di hadapan manusia. Sempurnakan ampunan-Mu ya Allah kelak di akhirat. Jangan Engkau hinakan kami di padang mahsyar karena banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Allah, karuniakan kepada kami yang hadir di majelis ini iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang dan berkah, kesehatan yang selalu terjaga, usia yang panjang dalam ketaatan. Ya Allah, jadikan keluarga kami semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kami ya Allah, jadikan semuanya soleh dan solehah. Rabbana taqabbalna innaka antas sami'ul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustadz Wahid Ramadan yang telah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga di kebaikan ya bagi kita semua. Kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.